Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan dan peran wakaf dalam kehidupan sosial pemasyarakatan. Saya Nuzul Evarani, NIM terakhir 005, dan ada teman-teman saya, yaitu Rizky Prihatini, NIM terakhir 135, dan Wian Wahyu Firmansyah, NIM terakhir 182. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzula Ifarani akan menjelaskan tentang standar dan profil nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Perseorangan dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, organisasi dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan. 1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Yang kedua, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Badan hukum dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan. 1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan. 2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Selanjutnya yaitu tugas nazir. Dalam pasal 11 disebutkan, nazir mempunyai tugas yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya yaitu nazir berhenti dari jabatannya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan di dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir yang lain apabila nazir yang bersangkutan meninggal dunia bagi nazir perseorangan, kedua, bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum. Ketiga, atas permintaannya sendiri. Yang keempat, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir yaitu dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya Rizky Partini akan menjelaskan tentang harta benda wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, benda yang tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wian Wahyu Firmansyah, NIM terakhir 182, akan menjelaskan tentang pengelolaan harta benda wakaf.
Pengelolaan harta benda wakaf telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan peraturan tentang wakaf. Dan pada bab 5 yang menjelaskan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yang pertama yaitu pasal 42 yang berbunyi, nazir wajib membantu dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang kedua yaitu pasal 43. Terdapat 3 ayat. Ayat pertama berbunyi, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir yang diajukan dalam pasal 42 dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Ayat kedua berbunyi, pengelolaan dan pengembangan harta benda disetujui oleh ayat 1 dilakukan secara produktif. Ayat ketiga berbunyi, dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda yang diminta pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Yang ketiga yaitu pasal 44, terdapat 2 ayat. Ayat pertama berbunyi, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dikeluarkan untuk melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Ayat kedua berbunyi, izin diberikan pada ayat 1 hanya dapat diberikan atas harta benda wakaf, tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan tujuan, waktu, dan penggunaannya. Yang pertama yaitu wakaf berdasarkan tujuan, terdiri dari 3. Wakaf sosial, wakaf keluarga, dan wakaf gabungan. Yang pertama yaitu wakaf sosial atau wakaf khairi, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum atau untuk kebaikan masyarakat. Contohnya kepentingan keagamaan dan lain-lain. Yang kedua yaitu wakaf keluarga atau zuri, yaitu apabila tujuan wakaf ini untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya dan keturunannya. Yang ketiga yaitu wakaf gabungan atau mustarok, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Yang kedua yaitu berdasarkan batasan waktu. Wakaf terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi yaitu wakaf yang berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi. Yang kedua yaitu wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan, tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Selanjutnya yaitu wakaf berdasarkan penggunaannya, terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu wakaf langsung dan yang kedua wakaf produktif. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu wakaf produktif. Wakaf produktif ini wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan dan apabila ada kekurangan materi yang kami sampaikan dan kami jelaskan pada pagi hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.